Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ramadan sudah berjalan 4 hari saat ini. Itu artinya kurang lebih 26 hari lagi kita akan tiba di masa di mana umat manusia akan merayakan hari raya Idul Fitri. Dan tentunya hari raya ini tidak akan sah, tidak akan enak, tidak akan khusyuk dirasakan, tidak akan sempurna dinikmati tanpa adanya rasa kekeluargaan berkumpul antara kita, orang tua, sanak saudara, sanak famili, dan lain sebagainya. Namun, kita terhalang adanya larangan untuk mudik dengan alasan menghindarkan kita dari segala macam tularan penyakit, khususnya yang lagi viral, COVID-19. Apa tujuan larangan ini? Tujuan larangan ini baik untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menyelamatkan keselamatan kita, menyelamatkan kesehatan kita dari sebaran penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Khususnya yang biasa dilakukan pada saat mudik adalah bersalaman, maka itu menjadi media untuk penularan COVID-19. Diyakini seperti itu. Namun pada dasarnya, Idul Fitri adalah tempat di mana rasa rindu dan rasa kangen antara anak dan orang tua bisa terobati lewat situ. Kenapa demikian? Kita bicara dari hati ke hati. Anda yang mungkin menyimak video saat ini, yang mungkin Anda punya jabatan, Anda punya titel, Anda punya pangkat di pemerintahan dan lain sebagainya, boleh kita pejamkan mata kita bayangkan orang tua kita ingat orang tua kita. Pernahkah di bulan Ramadan ini orang tua kita nelpon kita, meminta kita untuk pulang? Nanya, telepon, nah, Lebaran ini pulang nggak? Terus kita jawab, maaf bu, nggak bisa pulang, kerjaan masih banyak, gini. Banyak alasan. Pernah terbayang tidak akan lukanya hati orang tua ketika anaknya tak bisa mudik, tak bisa pulang di hari raya Idul Fitri? Karena momen yang paling ditunggu-tunggu adalah sama orang tua adalah bertemu dengan keluarga besarnya, khususnya anak-anaknya di hari raya Idul Fitri. Orang tua tidak minta duit, orang tua tidak minta uang. Orang tua hanya ingin bertemu dengan anaknya, melepas rindu dengan anaknya, melihat wajah anaknya, bahkan memeluk anaknya. Itu yang diinginkan orang tua. Berkumpul dengan saudara-saudaranya, berkumpul dengan saudara-saudara anaknya, semua anaknya berkumpul menjadi satu di rumahnya. Pulang kampung, mudik bahasa Indonesianya. Dan kita selaku anak tentu rindu dengan orang tua. Jangan munafik hanya karena uang, hanya karena harta, hanya karena kerjaan, lupa dengan orang tua. Enggak mak ya, tahun ini aku cuma ngirimin duit, aku gak bisa pulang. Orang tua gak butuh duitmu, orang tua gak butuh uangmu, orang tua butuh baktimu. Orang tua ingin memelukmu, orang tua ingin melihat wajahmu secara langsung. Orang tua ingin tidur bersama denganmu. Orang tua ingin bersama denganmu walaupun hanya beberapa saat saja di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Wabil walidain ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan buat mereka kecewa. Karena apa? Al jannatu tahta min aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Representasi surga di bawah telapak kaki ibu ini bukan hanya sekedar untuk ibu saja, namun ayah pun juga sama. Walaupun Rasulullah mengatakan ibu 3 kali, menghormati ibu 3 kali, ayah 1 kali, namun peran keduanya sama. Bakti kita kepada kedua orang tua kita itu harus sama. Sekalipun ibu yang mengandung, ayah yang mencarikan apapun kebutuhan kita. Ibu yang membesar, ibu yang membantu kita untuk menyusukan kita, memberikan kita ini, itu, dan lain segala macam. Ayah yang menyiapkan segala sesuatu untuk hadir di rumah.
kedua orang tua kita mengurus kita dari mulai kita lahir sampai kita besar. Bahkan sampai kita bekerja saat ini masih diperhatikan sama orang tua. Tapi sayangnya banyak anak yang gak mau pulang hanya karena alasan kerjaan, sibuk, dan lain sebagainya. Oke. Saat ini mudik kita dilarang, tak bisa bertemu dengan orang tua. Sekarang begini, untuk semuanya, untuk yang melarang mudik dan yang dilarang mudik, mari kita pejamkan mata, kita bayangkan kedua orang tua kita, dan bayangkan jutaan hati orang tua yang terluka tak bisa bertemu dengan anaknya pada saat akhir Ramadan jelang Idul Fitri. Betapa terlukanya orang tua, menetesnya air mata orang tua, ayah, ibu yang menunggu kedatangan anak-anaknya untuk berdatangan berkumpul bersama mereka yang sudah lama tak bertemu, yang sudah lama menanti kedatangannya, yang sudah lama menahan rindu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Betapa banyak hati-hati yang terluka karena tidak bertemu dengan anaknya, karena larangan untuk tidak bisa bertemu di kampung halamannya. Betapa banyak hati orang tua yang tersakiti karena tak bisa bertemu dengan anaknya secara langsung. Oh, bisa terobati dengan video call, kan zaman sekarang zaman canggih. Nggak sama, beda. Video call dan bertemu langsung nggak sama, beda. Akhirnya kita berdoa saja, mudah-mudahan semuanya segera berlalu, semuanya segera dimudahkan. Yang katanya semakin meningkat, mudah-mudahan diturunkan. Dan semoga Allah menggerakkan hati-hati orang-orang yang baik, hati-hati orang yang punya kuasa, hati-hati orang yang punya kedudukan, hati orang-orang yang punya pangkat. Mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk mengingat bahwa banyak orang tua yang terluka, tersakiti karena tak bisa bertemu anaknya di kampung halamannya, karena sudah lama menahan rindu, bahkan 2 tahun menjelang masih belum juga bisa Idul Fitri merayakan bersama anak-anaknya. 2 tahun tak bisa bertemu anak-anaknya. Bayangkan kalau seandainya orang tua tersebut sudah sakit dan sakaratul maut dan tak bisa bertemu, meninggal dunia. Betapa berdosanya kita menghalangi mereka untuk bertaat kepada orang tua, menghalangi mereka untuk sowan kepada orang tua, menghalangi mereka untuk patuh kepada orang tua, menghalangi mereka untuk bertemu dengan orang tua, menghalangi mereka untuk berbakti kepada orang tua. Betapa berdosanya kita apabila ada orang tua yang meninggal merasa rindu dengan anaknya, meninggal. Allahu a'lam. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat angkuh, dari sifat-sifat ujub, dari sifat-sifat takabur, dan semoga kita dianugerahkan rasa dan merasa perasaan orang lain, menjiwai jiwa orang lain, merasa apa yang dirasakan oleh orang lain. Kata kuncinya 1000, 2000, bahkan 3000 dan banyak lagi hati orang tua yang terluka tak bisa bertemu anaknya di bulan Ramadan, akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita, termasuk keluarga kita, orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.